Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiandino Fitri Arto dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi IPA SMP tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya bab 1. Pada pelajaran ini, kita akan belajar mengenai pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Penyelidikan IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya, mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya. Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan kegiatan. Pengamatan menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, melakukan inferensi. Kegiatan yang dilakukan yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasi. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam, akan memberikan beberapa manfaat kepada kita. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapat air bersih dari air grow. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data warnanya seperti ini, maka apa kesimpulannya? Objek yang dipelajari dalam IPA. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Yang pertama, objek berukuran kecil atau range. Misalnya, bakteri, virus, dan partikel atom. Yang kedua, objek yang berukuran besar. Misalnya, lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya. Pengertian pengukuran. Pengukuran yaitu membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Besaran. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Satuan. Acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya, panjang meja 1,5 meter, maka panjang merupakan besaran, 1,5 merupakan nilai besaran, dan meter merupakan satuan. Satuan pengukuran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada satuan baku, misalnya meter, kilogram, second. Yang kedua satuan tidak baku, misalnya jangka, hasta, atau tiba. Besaran pokok dan satuan sistem internasional. Besaran panjang, satuan meter, simbolnya M. Besaran massa, satuan kilogram, simbolnya kg. Besaran waktu, satuan second, simbol S. Besaran suhu, satuan Kelvin, simbol K. Besaran kuat arus listrik, satuan ampere, simbol A. Besaran jumlah zat, satuan mol, simbol M. Yang ketujuh, besaran intensitas cahaya, satuan kandela, simbol CT. Besaran panjang dapat diukur dengan penggaris, mikrometerskop, dan jangka sorong. Besaran massa dapat diukur dengan neraca Ohaus, neraca bekas, neraca lengan. Besaran waktu dapat diukur
dengan jam matahari, jam dinding, jam digital, stopwatch. Yang keempat, besaran suhu dapat diukur dengan termometer. Selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran turunan. Besaran turunan yang pertama yaitu luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Besaran luas, jika panjang dan lebarnya diukur dalam satuan meter, maka luas yang diperoleh satuannya adalah meter kuadrat. Yang kedua ada besaran turunan volume. Misalnya, kamu mempunyai dua wadah, yakni wadah besar dan wadah kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, wadah besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi, biasanya disebut dengan volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balon, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalihkannya. Jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya adalah meter kubik. Bagaimana cara menentukan volume zat cair? Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, seperti ditunjukkan pada gambar, volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Yang ketiga ada besaran turunan konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi, jika kurang manis, maka kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, maka makin manis rasa larutan itu. Rasa manis yang bersifat kualitatif atau hasil indera pengecal. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume air zat pelarut. Yang keempat ada laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu, sama dengan 60 cm dikurangi 20 cm dibagi 10 hari, sama dengan 4 cm per hari. Yang kelima, kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, yaitu panjang atau jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah besaran faktor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari faktor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Misalkan, seorang pelari menempuh jarak 60 meter. Dalam waktu 12 detik, tentukanlah kecepatan pelari tersebut. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan 60 meter dibagi 12 detik, sama dengan 5 meter per sekon. Mari kita merangkum. Yang pertama, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses, antara lain mengamati, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Yang kedua, pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Yang ketiga, mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, yang menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. Besaran yang diukur terdiri atas besaran pokok dan turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan
Satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok, panjang, massa, waktu, muat arus, dan jumlah zat, dan intensitas cahaya, termasuk besaran pokok. Luas volume konsentrasi larutan serta laju pertumbuhan merupakan termasuk besaran turunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.